Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 0516010032763504 atas nama Muhammad Idrisul Al-Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat-sahabat Q yang sudah sekian lama kita tidak pernah berada di layar kaca di YouTube, alhamdulillah sekarang bisa aktivitas kembali dengan keadaan sehat walafiat, berkah doa panjenengan semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita kembali di YouTube bisa diambil manfaat untuk kita semua, insyaallah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim di kediaman Ustadz Jabar, ya. Ustadz Jabar, beliau seorang tokoh masyarakat. Di sini beliau juga ahli spiritual. Iya. Mari kita sapa beliau. Nanti kronologinya seperti apa. Pak Aris tadi menghubungi Pak Aris ya? Iya, menghubungi saya. Kontak saya kemarin dari admin. Iya, mungkin gimana Pak Aris? Ya memang kalau setelah saya cek, saya lihat memang ada hal-hal non medisnya, Gus. Padahal beliau ini ahli ruqyah. Beliau seorang ahli ruqyah. Maka kita tanya aja kronologinya seperti apa. Gimana Ustaz? Ya, sebenarnya anak saya ceritanya waktu kejadiannya setelah menikah terus cerai. Nah, cerai terus berapa minggu kena kayak aneh gitu Ustaz. Jadi aneh terus ya mungkin punya keilmuannya spiritual, saya kerjakan sendiri malah nggak kuat. Terus udah lama kebawa kemana-mana udah angkat tangan nggak bisa. Terus dengar dari sahabat-sahabat, coba tolong kamu pergi ke Thoriqul Jannah. Tapi saya ke sana nggak ada Gusnya, itu ceritanya. Terus akhirnya sekarang alhamdulillah ketemu Gus Idris, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan datangnya Gus, insya Allah anak saya sembuh. Amin. Semua pelantara Allah ya, semua kehendak Allah. Kita pun silaturahim di sini juga semua kehendak Allah. Oke, mudah-mudahan dengan berkahnya silaturahim ini ya, semua permasalahan hidup panjenengan Ustadz, insya Allah mudah-mudahan diangkat ya, di permasalahan semuanya yang ada di polemik ini. Saya pengen tahu ceritanya seperti apa, kronologi putri atau putri ya tadi kan Indun namanya ya Ustadz ya. Gitu. Itu setelah kejadian perceraian selang berapa minggu aneh, jadi kayak stroke tapi ada kayak makhluk yang masuk ya, nggak tahu makhluk apa, makhluk gaib lah ya. Secara spiritual juga saya juga memberi pertolongan tapi nggak bisa. Tapi dengar dari teman-teman saudara, tolong kamu datang ke Gus Idris Thoriqul Jannah. Tapi alhamdulillah saya nyampe, ceritanya kayak gitu Gus. Jadi apakah kan Bapak ini seorang guru spiritual ya, juga ahli ruqyah ya. Tapi kok kenapa sampai menghubungi beliau Gus juga, dan mungkin Bapak juga selain itu pernah sama yang lain enggak? Selain sama Gus juga. Permisi. ini anak saya coba. Ini anaknya. Permisi ya. Ayah saya sudah mencoba
buat mengobati sendiri tapi selalu gagal dan saya sudah mencari kayak yai buat mengobati tetapi tetap aja nggak bisa. Dan akhirnya saya disuruh bapak menghubungi Agus dari Berarti Ustadz ini sering udah ada usaha untuk menyembuhkan putrinya tapi tidak bisa. Iya. Sudah. Bapak ini udah terkenal ya, banyak pasien yang sudah disembuhkan sama perantara ya, bapak gitu ya. Udah terkenal di wilayah, bahkan di keluar tempat juga kan udah saya banyak katanya yang pernah disembuhkan sama bapak itu. Tapi alhamdulillah saya menemukan Gus Idris ini alhamdulillah banget, karena saya sudah tidak kuat dengan penyakit anak saya yang masuk. Ya, yang masuk itu saya tidak kuat karena goibnya terlalu tinggi ilmunya. Jadi segitu parahnya ya, Iya. Ustadz ya, sehingga Ustadz udah berusaha tapi malah kalah gitu ya. Iya. Sudah angkat tangan lah pokoknya. Dengan anak saya berusaha mencari orang-orang ngerti, orang-orang dukun juga lah. Apa daya tak sampai, tapi ya angkat tangan nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah ketemu dengan Gus Idris. Alhamdulillah banget saya. Dan maaf, tadi waktu saya dari depan itu mau masuk ke sini itu kok auranya itu gelap. Saya masuk tambah merinding badan saya. Kayak panas itu ya. Seperti panas itu. Itu. Saya nggak tahu apa ini ya. Itu. Pak Aris kalau bicara jangan ngawur, kita kan nggak enak juga. Enggak, Ustaz. Tergerak sama Pak Ustadz itu nggak enak juga. Tapi gitu Ustadz Farhan, Ya. memang rasanya itu memang benar yang dikatakan Ustadz Aris itu benar. Ya, Iya, tapi kan ini di sini kan enggak, kita Ustaz. bukan Nggak tahu, selalu jangan sekarang kan langsung kontak dengan badan saya, Ustaz. Ya, Otomatis. saya paham saya Pak. Saya paham, tapi kan kita menghargai juga sama beliau Gus juga ya. Jadi gak enak gitu kita. Jadi timang daripada simpang siur, kita panggil dulu putrinya, Ustaz. Oh, iya. Mohon maaf, Ustaz, biar kita tahu sama-sama. Iya, Kita nggak meragukan Ustaz kok. Alhamdulillah kita sudah tahu. Nah, kita bareng-bareng insya Allah. Tapi Gus, rasanya memang kayak aneh Gus. Iya, paham. Kita diem aja untuk menjaga. Ya, ini. Merasakan apa tadi? Perasaan gimana? Ya agak auranya agak panas Gus. Ya, tapi kita jangan ngomong di depan beliau nggak enak ya. Walaupun sebenarnya Saman sudah tahu. Ini beliau ini sudah kita hargai lah. Beliau seorang ahli Ya ruqyah. itu maksudnya Gus. Beliau seorang ustaz. Ya. Berpengalaman juga beliau itu. Kita hargai, jangan terlalu vulgar. Tapi kok bisa Gus ya? Ahli ruqyah kok bisa kena serangan juga? Ini anak saya Pak Ustaz. Sini. Astagfirullahaladzim. Sini. Kena ya. Kena ya. Kalian tulisin. Ya ini anak saya Pak Ustaz. Ya Allah, prihatinkan sekali. Sudah pernah menikah ya Ustaz ya? Sudah. Sudah Jadi berapa lama begini? Ustaz? ini sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Sudah ke mana-mana soalnya Ustaz. Iya, udah ampun lah, nggak sembuh gitu, sampai jengkel. Ya mohon ya bantuannya ya Pak Ustadz ya. Memang awal mula itu kejadiannya gimana Ustaz? Kok tiba-tiba apa langsung stroke atau ada keanehan-keanehan kayak Keanehan-keanehan. Kadang-kadang sampai kayak orang kesurupan Mas. Saya sama bapak itu kayak megangin kayak sampai mental. Tapi kalau kesurupan kan dia keadaan kayak stroke gini, kok bisa kesurupan? Tapi menurut saya Kalau ada yang ganggu makhluk. kayak orang biasa, tapi kekuatannya. Kekuatannya. Mohon bantu ya, tolong ya Pak Ustadz ya. Terus biasanya yang dirasakan apa ini anaknya dia sebelumnya? Ustadz Aris. Panas itu. Ini jangan-jangan ke tes kita ini. Juga ke seorang Spiritual ya. Gimana Pak Aris? Jadi jangan-jangan kita untuk menguji kita gitu maksudnya ya. Tapi kayaknya nggak mungkin Ustaz. Tapi nggak mungkin karena saya dekat aja udah mantul terus ini. Iya, udah mantul dengan saya ini. Iya. Tapi kayaknya benar sih Ustaz. Iya. Sekarang kita pikir Iya gini. kan itu kata juga itu udah Ahli ruqyah. feeling udah beda ya. Iya, dia ahli spiritual. Tapi kenapa kok manggil kita? Tes aja. Kayaknya ngetes ini. Bukan ngetes, Tan. Itu saya rasakan sendiri. Enggak, tapi gini Ustaz. Saya rasakan mental sendiri. Itu kekuatannya kuat. Masalahnya gini,
Beliau kan ahli spiritual, bahkan namanya kondang, bahkan banyak pasiennya ke sini. Masa iya nangani anak sendiri kamu nggak bisa kan? Mana mungkin? Kan kita nggak bisa dipikir apa ya, kalau dipikir secara nalar nggak mungkin ya Ustaz ya. Iya, Kalau nggak iya. ngetes kan Kalau ya. dia, kalau bukan gara-gara dia mendidik kita ya, apalagi sama Ustaz sih ngomongnya. Bukan kena ini kok Ustaz. Tolong Ustaz. Kalian? Siapa? Tolong Ustaz ya, tolong Ustaz ya. Siapa kalian? Ayo kita rukyah, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir Innahu min Sulaiman wa innahu واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن سليمان Siapa kalian? Siapa kamu? Keluarlah dari tubuh itu. Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa kalian? Mau cari mati kau di sini? Siapa? Siapa mereka? Siapa mereka? Hei! Jawab jawab! الكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يستحيي Cari mati kalian! Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Bukan urusan Anda di sini. Kenapa kamu mau ganggu putri ini? Karena saya suka Nuri. Apa tujuannya? Siapa yang menyuruh kamu? Wahai jin setan itu. Bukan urusan kamu. Jangan ikut campur urusanku. Siapa? Siapa? Wa inna la nadkhuluha فإياكم منها فإنا داخلون Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى Mati kau! Mati kau! La ilaha illallah. Hati-hati. Takutnya dia masih masuk ya. Masuk hati-hati. masih ini, masih belum ini. Kita tanya sekarang, kita tanya. Istighfarna. Dia masih ada Ustaz. Itu bukan putih sampai, masih banyak yang dia masuk dalam tubuhnya. Tolong Gus. Kita minta tolong kepada Allah bareng-bareng Ustaz. Ya Sampai Allah. sekarang ini. Iya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang menyuruh kamu, wahai jin setan iblis laknatullah? Siapa yang menyuruh kamu? Istighfarna. Apa salah mereka? Apa keluarga? Salah keluarga Ustaz Jabar ini? Iya. Hah? Iya. Kamu siapa? Aku hamba Allah, Kamu siapa? musuh iblis. Jangan ikut campur urusanku. Dengar kau, cari mati kau di sini. Mati tidak, itu urusan Allah. Kamu keluar dari tubuhnya Hindun. Kau tidak akan aku bakar kamu dengan Allah. Istighfarna. Kau siapa? Aku hamba Allah. Kau siapa? Aku hamba Jangan Allah. ikut campur urusanku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Istighfar Nun. Sadar Nun. Istighfarna. Belum keluar kayaknya Gus ya. Begitu banyak Ustaz, ternyata Ustaz. Itu kalian jangan suudzon sama Ustaz Jabar. Ini betul-betul sakit, bukan ngetes. Astagfirullahaladzim. Istighfarna. Istighfar Nun. Ayo Nun, sadar Nun. Jin, iblis keluarlah dari tubuh Hindun. Sadar Nun. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Istighfarna ya. Tolong saya, Ustaz. Istighfarna.
Saya adalah wanita yang terzalim. Istighfar nak, istighfar ya Allah, ya Allah. Saya rajin sholat. Ya Allah. Saya tetap mengaji dan berpuasa. Ya Allah, ya Allah. Tapi mengapa saya masih terzalim? Udah sadar kayaknya, alhamdulillah. Yang lain tetap fokus baca-baca yang lain. Yang lain tetap fokus baca-baca. Jangan sampai ketipu oleh jin setan. Ustaz Jabar, tetap baca-baca. Ini bukan putih sampean. Ya Gus, ya Gus, ya Gus. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah ya Rabb. Sayyidina Al-Sunnah wa Sayyidi Indana la Sayyidina. Ya, Sadar. istighfar Nun. Hati kalau khiyami Jadi Ustaz, kayaknya kita nggak bisa langsung tuntas hari ini, karena masih banyak di belakang ini ada kekuatan gaib, kekuatan hitam yang sangat pekat. Mungkin Ustaz ada musuh yang lebih besar kayak Ustaz. Kira-kira apakah Ustaz punya musuh seorang orang yang berpengaruh di kampung sini? Kalau di kampung enggak Pak Ustaz. Kayaknya Ustaz kayak ketakutan. Iya Coba memang. aja, Ustaz. Ini kekuatannya gaibnya begitu kuat sekali, kekuatan hitamnya. Ya yang penting saya sudah memohon sama Allah dan lantarannya sama Gus Idris, alhamdulillah anak saya jadi sembuh, alhamdulillah. Belum Ustaz. Belum. Karena masih banyak. Di belakang ini ada kekuatan gaib yang masih banyak sekali. Kuat banget. Dan itu butuh proses. Iya Pak. Tapi kita garansi, kita akan garansi. Iya Ustaz. Gus, ya Gus ya. Kita akan datang lagi ke sini. Iya ya Gus. Kita juga butuh riyadhah, santri juga butuh riyadhah. Karena apa? 3 santri kita nanti sempat terkecoh. Bahkan Ustadz Jabar sempat terkecoh. Itulah jin yang memanipulasi manusia yang penuh dengan kebohongan, jin. Untuk selalu menipu manusia, ini setan yang menjerumuskan. Jadi kita agar kita lebih hati-hati, kita harus lebih riyadhah lagi dalam beberapa hari ini, Ustaz. Karena musuh Ustaz di sana itu begitu banyak. Besar sekali. Saya mohon ya Gus ya, pertolongannya dari Gus, doanya ya. Mohon banget saya ya, mohon. Insya Allah kita doa bersama-sama. Mohon. Kita akan doa bersama-sama. Iya. Baik, kita pamit dulu. Iya. Kita akan riyadhah dulu juga ya. Kita akan kholwat dulu. Insya Allah besok malam kita kesini lagi. Ya, tunggu Gus, tak tunggu ya. Sementara kita kasih pagar asma dulu nanti ya. Sementara kasih asma dulu. Insya Allah dalam sehari 2 ini, Insya Allah aman. Insya Allah. Amin. Ini belum tuntas, Ustaz ya. Iya. Kita akan kuat sampai ke akar-akar. Insya Allah. Atas izin Allah. Mudah-mudahan kalau kita semua minta pertolongan kepada Allah, apapun permasalahan itu pasti akan dikasih jalan oleh Allah Subhanahu. Amin. Karena menurut kita kekuatan besar ini di belakang, Ustaz, ini banyak yang bermain di situ, Ustaz. Bukan kami mendramatisir, tapi kita harus tetap waspada. Kita harus tetap hati-hati. Kita pertebal dengan keimanan kita. Ustaz Aris juga ya, Ustaz Asep, Ustaz Farhan itu sempat terkecoh. Iya betul juga. Kita harus lebih hati-hati dengan jin, dengan setan. Saya kira gitu aja Ustaz. Ustaz Ya, Jabar, Gus, ya. banyak di Allah. Ya, makasih Ustaz, banyak. Kita insya Allah sambung lagi. Ya Gus ya. Mari Mas Khalid ya. Monggo. Makasih Gus. Ini terus ditinggal nggak apa-apa Gus. Ya udah, besok kita kesini lagi. Baik, sahabat. Cukup sekian ya. Ini harus kita kuat. Kita kasihan miris beliau ini seorang ustadz ya, berjuang juga. Jadi kita harus bantu semaksimal mungkin ya. Besok kita kesini kembali
biar lebih tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa di-share sahabat ya. Kalau sekian bermanfaat untuk menebalkan iman kita, kekuatan spiritual kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah serumit apapun pasti permasalahan hidup kita akan mendapatkan solusi dari Allah kalau kita melibatkan Allah. Hilangkan perasaan dendam. Kalau kita selagi masih ada dendam dalam hati kita, maka Allah akan membentengi hijab-hijab tersebut sehingga kita tidak tahu apa titik temunya solusinya. Maka dari itu hindarkan dalam hati kita penyakit hati, hasud, iri, dengki, sombong, dendam dan lain sebagainya. Insya Allah akan dikasih penerang jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.